Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, dengan qada dan inayah Allah Subhanahu wa taala, di saat yang berbahagia ini, insya Allah untuk melanjutkan tafsir surat Al-Fajr ayat 17 sampai dengan 20. Dibaca dulu ibu-ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ibu-ibu para peserta bi'ah Qur'aniyah PW Persistri Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, kalla, artinya tidaklah sebagaimana yang mereka sangka. Tidak dalam hal ini dan tidak pula dalam hal itu. Sebab Allah memberikan harta kepada orang yang dicintainya dan juga kepada orang yang tidak dicintainya. Dan dia menyempitkan rezeki kepada orang yang dicintainya dan juga kepada orang yang tidak dicintainya. Maka ukuran sebenarnya dalam hal ini adalah ketaatan kepada Allah. Dalam kedua keadaan tersebut, bila ia kaya, maka ia hendaknya bersyukur kepada Allah atas hal itu. Dan bila ia miskin, maka hendaknya ia bersobar. Firman Allah, balla tukrimunal yatim, mengandung perintah untuk memuliakan anak yatim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, dari Sa'id bin Abi Ayyub, dari Yahya bin Sulaiman, dari Zaid bin Abi Attab, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Dan seburuk-buruk rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Tsumma qala bi usbu'ihi. Kemudian beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil menunjuk dengan jari beliau, ana wakafilul yatimi fil jannati hakada. Aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini, sambil menunjukkan dua jarinya.
begitu dekat dengan orang yang kafilul yatim. Dari sahabat Sahal an Sahlin, yakni Ibn Sa'din, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannati wa korona baina usbu'aihi al-wusto wallati taliyal ibhama. Dari Sahal, yakni Ibnu Sa'ad, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim akan bersama-sama seperti dua jari ini di surga. Lalu beliau merapatkan antara jari tengah dan jari telunjuk. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi begitu dekatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kafilul yatim. Kemudian ibu-ibu, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Artinya, mereka tidak saling menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang-orang fakir dan miskin, serta tidak saling mendorong satu sama lain untuk itu. Untuk berbuat baik kepada, memberikan makan kepada orang miskin. Wata'kuluna turosa, maksudnya memakan warisan aklal lama, yakni dari arah manapun mereka mendapatkannya, baik dari yang halal maupun yang haram. Kemudian di ayat ke-20-nya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Maksudnya, kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar. Sebagian ulama mengatakan secara berlebihan melampaui batas. Ini dari tafsir Ibnu Katsir, juz 8 halaman 398-399. Kemudian Al-Ausi berkata, firman Allah, balla tukrimunal yatim, ayat 17, menunjukkan perpindahan dan peningkatan dalam celaan, dari celaan terhadap ucapan buruk menuju celaan atas perbuatan yang lebih buruk. Peralihan bentuk dari orang ketiga ke bentuk langsung, khitab, dimaksudkan untuk mempertegas teguran dan menekankan kecaman. Penggunaan bentuk jamak kalian, karena yang dimaksud adalah jenis manusia secara umum. Inna fa'ammal insanu, ayat ke-15, fa'ammal insanu, insan di sini adalah manusia secara umum. Yang disebutkan manusia adalah dengan ujian diberikannya harta, dan dia menyebutkan Allah sedang memuliakanku. Dan manusia yang apabila dikurangi hartanya, dia menyebutkan Robbi ahanan, Allah sedang menghinakanku. Artinya, bahkan kalian memiliki perbuatan dan keadaan yang jauh lebih buruk dari ucapan tadi, yang menunjukkan betapa rakusnya kalian terhadap harta. Allah telah melimpahkan harta kepada kalian, namun kalian tidak melaksanakan kewajiban kalian terhadap hartanya, yaitu memuliakan anak yatim. Alamma artinya adalah mengumpulkan semua tanpa membedakan antara yang halal dan yang haram. Sebagaimana dikatakan lam al-ta'am, memakan makanan secara keseluruhan tanpa menyisakan apapun.
Artinya, di antara sifat kalian yang tercela adalah kalian memakan harta warisan dari orang lain dengan rakus, tanpa menyisakan apapun darinya, tanpa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, tanpa peduli mana yang terpuji dan mana yang tercela. Kalian mengambil hak kalian dan juga hak orang lain, termasuk hak perempuan dan anak-anak. Kemudian termasuk pula dalam sifat kalian yang buruk, sifat manusia yang buruk adalah tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan cinta yang sangat besar, penuh keserakahan dan kerakusan. Ungkapan jamma alma artinya air menjadi banyak dan melimpah dalam kolam. Dari situlah muncul istilah jamum untuk sumur yang sangat banyak airnya. Cinta yang berlebihan terhadap dunia, terhadap harta adalah sifat tercela, karena akan mendorong seseorang mengumpulkannya dari segala arah, tanpa membedakan antara jalan yang halal dan jalan yang haram. Kesimpulannya dari surat Al-Fajr ayat 17 dan 2 sampai dengan 20. Allah Ta'ala menggambarkan jenis manusia seperti ini sebagai sosok yang menggabungkan antara ucapan yang buruk dengan perbuatan yang keji, yaitu membiarkan anak yatim tanpa perhatian, kemudian tidak mendorong untuk membantu orang miskin, kemudian mengumpulkan harta warisan tanpa peduli kehalalan, dan mencintai harta secara berlebihan dan rakus. Dalam tafsir Al-Wasit juz 15 di halaman 391. Ibu-ibu para peserta bi'ah Qur'aniyah, Ashabul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dan pelajaran dari tafsir surat Al-Fajr ayat 17 sampai ayat 20. Ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk meluruskan cara pandang terhadap rezeki, bersikap adil dan peduli pada sesama, dan mewaspadai kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Harta bukan segalanya. Yang lebih penting adalah ketaatan, kepedulian, dan keadilan. Hikmah dan pelajarannya: 1. Kekayaan dan kemiskinan adalah ujian dari Allah. Dalam Al-Fajr ayat 15-16 yang sudah berlalu, bukan tanda kemuliaan atau kehinaan. Allah memberi atau menahan rezeki sebagai bagian dari takdir dan ujian. Kita tidak boleh mengukur derajat seseorang berdasarkan harta benda. Kemudian yang kedua, kemuliaan sejati di sisi Allah adalah karena ketaatan, bukan materi. Kemudian hikmah dan pelajaran yang ketiga, jangan sombong saat kaya dan jangan putus asa saat miskin. Keduanya adalah kondisi yang bisa berubah dan merupakan amanah serta ujian. Kemudian yang keempat, hikmah dan pelajaran. Wajib memiliki sifat empati dan tanggung jawab terhadap anak yatim dan orang miskin. Menelantarkan atau mendolimi mereka adalah dosa besar dan tanda lemahnya iman. Kemudian hikmah dan pelajaran yang kelima, larangan keras mengambil hak-hak yatim dan kaum lemah, termasuk merampas warisan atau menolak memberikan bagian mereka.
sebagaimana dulu dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kemudian yang keenam, teguran terhadap kecintaan berlebihan kepada dunia dan harta. Orang yang terlalu mencintai harta seringkali lalai terhadap hak orang lain dan lupa akhirat. Kemudian yang ketujuh, dari hikmah dan pelajaran tafsir surat Al-Fajr ayat 17 sampai ayat 20 adalah perintah untuk membina keluarga dalam kebaikan. Di antaranya dengan mengajarkan mereka memberi makan orang miskin dan berbuat baik kepada sesama. Ibu-ibu, para peserta bi'ah Qur'aniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tafsir surat Al-Fajr ayat 17 sampai ayat 20 itu saja yang dapat disampaikan. Mohon dimaafkan dari segala hilap dan salah dan kekurangannya. Kemudian semoga bermanfaat khusus untuk diri saya dan semuanya, semoga bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.